Assalamualaikum Bu Udo. Waalaikumsalam Pak Jasuli. Sehat Bu Udo? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Jasuli? Sehat? Alhamdulillah juga Bu Udo ini. Keluarga Gimana? juga sehat? Alhamdulillah semuanya Alhamdulillah. sehat. Hari ini kita bertemu ya Pak Jasuli ya, sesuai dengan kesepakatan kemarin. Kalau hari ini kita akan melaksanakan observasi coaching. Oh, ini. Jadi di sini saya itu bertindak sebagai observer yang akan mengamati pelaksanaan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Jasuli bersama coachingnya nanti. Saya sih sebenarnya sudah merasa salut dengan Pak Jasuli. Saya yakin Pak Jasuli itu selama ini sudah melaksanakan coaching dengan baik. Ya, jadi di sini itu kita santai ya Pak Jasuli ya. Iya iya Bu Ya, Udo. Iya, saya iya. hanya ingin belajar bareng, merefleksikan apa hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam coaching nanti dan apa saja yang kira-kira sudah baik yang Pak Jasuli perlu pertahankan. Seperti itu ya Pak Jasuli ya. Iya Bu Udo. Kebetulan juga saya sudah bertemu dengan Pak Kholik selaku coach nanti. Dan kita udah janjian hari juga nanti kita akan praktek. Oh Kebetulan ya, segitu Bu Udo. sip. Oke. Oke lah kalau Ini. begitu. Ya, sebelum pelaksanaan coaching, ada beberapa hal nih Pak Jasuli yang ingin saya tanyakan. Oke. Yang Silakan Bu Udo, Oh silakan. ya, siap ya Pak Jasuli ya. Iya iya. Kira-kira hal apa yang bisa saya bantu untuk atau apa ya kompetensi apa yang perlu dikembangkan oleh Pak Jasuli yang mana? Dalam coaching ini ya Bu Udo Iya, ya. Ya, sudah terima kasih. Coaching ini memang gampang susah Bu Udo. Saya sudah melaksanakannya. Kadang saya melaksanakan coaching ini sudah baik. Tapi di lain waktu prakteknya itu kadang merasa susah gitu. Dan ternyata setelah saya selidiki, setelah saya refleksi diri, saya itu kekurangan pada pemberian pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi Oh iya pertanyaan iya ya. bervariasi kepada coach itu kadang saya agak mandek di situ. Aduh, mau tanya apa ya begitu Bu Oh Udo. iya, oke oke oke. Iya, Berarti hal yang pengen Pak Jasuli bantu dari saya itu dalam mengembangkan kompetensi bagaimana caranya memancing pertanyaan yang betul sekali. berbobot Iya, kepada iya. coach agar coach lebih terbuka terhadap permasalahan yang Iya, sedang betul. dihadapi. Begitu ya Pak Betul Jasuli betul ya? nih Bu Udo nih. Oke, siap. Lalu bagian mana yang ingin saya amati gitu? Yang dari Pak Jasuli yang hal detailnya yang pengen saya amati itu ketika apa berarti? Ya, berarti nanti saat saya coaching tolong Bu Udo nanti amati saya Bu, bisa apa dinilai catatan itu pada saat saya memberikan pertanyaan. Berarti di bagian identifikasi masalah Bu. Nanti reaksi saya seperti apa, kemudian respon saya memberikan pertanyaannya bagaimana dan coachingnya itu responnya bagaimana, itu tolong Bu diamati. Itu, Oke, nggih. siap. Berarti Nggih, Bu. nanti dalam hal mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Betul coach, sekali. minta perhatian yang lebih intens gitu Iya, ya. iya di situ. Oke, Titik siap. beratnya di situlah. Ya, Nggih. siap-siap Pak Jasuli. Terus menurut Pak Jasuli sendiri itu apa sih yang akan kita kembangkan penilaiannya itu yang akan dikembangkan itu yang mana? Ya, untuk saya kan di kekurangan di variasi itu ya Bu Udo ya. Jadi tolong nanti saat saya coaching kekurangan-kurangan itu ingin saya tingkatkan Bu. Jadi terutama di pemberian pertanyaan pemantik, kemudian pemberian responnya selama saya menjadi coaching itu harus seperti apa. Berarti ada yang tiga hal itu kan ya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua Mendengarkan. mendengarkan yang baik bagaimana, kemudian yang ketiga pemberian pertanyaan berbobot itu seperti apa. Jadi itu yang saya tingkatkan itu karena itu kan hal yang penting ya Bu untuk coaching itu. Oke, Nggih, siap Pak Jasuli. Dan yang terakhir nih Pak Jasuli, nggih, sebelum nggih. kita melaksanakan coaching, kira-kira nih harapan apa sih yang ingin diwujudkan oleh Pak Jasuli dari observasi yang akan saya lakukan pada hari ini? Harapannya bagaimana? Eh, dengan coaching ini saya berharap Bu dengan bantuan Bu Udo dengan teman juga nih Pak Holik untuk sebagai coach itu saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai pemimpin pembelajaran bahwa pelaksanaan coaching ini membantu saya terutama dalam praktek coaching sesungguhnya nanti. Jadi saat saya coaching langsung dengan teman ataupun dengan guru atau naik saya sebagai pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah, saya bisa melaksanakan coaching ini dengan baik, sesuai dengan sasaran, sesuai dengan tujuan. Oke, Gitu Bu. bagus Nggih. sekali ya Pak Nggih, Jasuli. nggih, nggih. Siap.
Kalau begitu, mungkin pelaksanaan coaching mau dilaksanakan di mana, Pak Jasuli? Di gazebo aja, Bu. Oh, di Saya Gazebo, siapkan. Iya, siap. nanti Berarti Pak Pak Holik Holik. tadi ya, Iya, selaku iya, iya. coach sudah menunggu di sana ya? Sudah, Ibu. Oke, Ayo. siap. Berarti kita bareng-bareng Iya, iya. menuju Gazebo ya, biar cepat terlaksana Oke, pelaksanaan oke. coachingnya, mudah-mudahan berjalan dengan Amin, lancar. amin. Ya, ya. Kita langsung menuju sana, Bu Udo. Oke, Pak Oke, Jasuli. ayo. Ya, terima kasih Pak Jasuli. Selamat siang, Pak Holik. Selamat siang, Pak Gimana Jan. kabarnya? Sudah sehat? Alhamdulillah, Wah, sehat selalu. ceria, Pak Jan iya. sehat, Pak? Segar lah, biasa sehat. Ya Pak Holik, hari ini kan kita sudah janjian ya, kita akan coaching. Ini ada Bu Durotun, nanti membantu kita. Jadi kita akan bercakap-cakap tentang masalah Pak Holik yang dihadapi di kelas. Nah ini Bu Budo ini nanti akan mencoba mengamati ya, apakah coaching kita sudah baik atau belum, tujuannya sudah tercapai atau belum gitu Pak. Ya. Gimana Pak, udah siap Pak? Siap. Sudah siap masalahnya ya Pak ya? Iya. Iya. Jadi mulai Pak sekarang ya Pak ya? Boleh. Ya, jadi hari ini kita akan bercakap-cakap Pak untuk melaksanakan coaching bersama saya, belajar bersama sesuai dengan aturan Tirta ya Pak ya. Jadi nanti alur Tirtanya akan saya berikan. Semoga nanti Pak Holik bisa menjawab dengan baik, jujur, sesuai dengan apa yang terjadi di kelas Pak Holik. Gitu ya. Oke, siap. Oke Pak Holik. Ini Pak, saya kan ya biasa ya, anak-anak di kelas gitu. Apalagi ini udah di akhir semester, kayaknya kondisi pembelajaran sudah mulai semangat mereka udah mulai menurun gitu. Nah, saya ingin ya ngobrol lah sedikit, mencari solusi gimana sih biar mereka bisa semangat lagi seperti sebelumnya gitu, Pak. Itu masalahnya apa ya berarti ya? Itu yang sudah terjadi di kelasnya Pak Holik sudah berapa minggu Pak itu? Ya kurang lebih di 2 minggu terakhir, apalagi ini kan menjelang SAS ya, sumatif akhir semester ini yang seharusnya mereka itu lebih baik. Ternyata sekarang malah mereka itu kayaknya down tuh, semangat mereka turun, kemudian gairah belajar, semangat belajar mereka jadi ya berkurang gitu. Bisa ceritakan Pak yang lebih detailnya gitu bagaimana? Kan bosan itu anaknya tuh seperti apa itu Pak, bosan seperti Nah itu kan biasanya ketika mereka belajar itu, ketika saya datang itu ya mereka semangat gitu, dikasih tugas itu juga mereka sigap lah, mereka siap mengerjakan. Tapi sekarang kok saya lihat kayak gimana ya, mereka itu dikasih tugas kayak ogah-ogahan gitu, dikasih materi juga mereka udah lelah itu. Karena kan kita seminggu lagi udah mau akhir semester ya, yang seharusnya mereka itu bersiap-siap untuk lebih semangat lagi, justru sekarang malah kondisinya malah justru mereka lebih kayaknya down gitu. Mereka jadi belajarnya kurang bersemangat, dikasih tugas juga sepertinya mengerjakannya itu kurang maksimal. Kemudian dalam pembelajaran juga mereka sepertinya udah konsentrasi mereka udah buyar gitu, nggak bisa 100% lagi. Gitu Pak, kurang lebih kayak gitu. Pak Holik di kelas pembelajarannya udah menggunakan media pembelajaran? Sesuai yang dipelajari ya, kita juga bahkan ya pakai media pembelajaran, udah biasa seperti itu. Nah justru karena mungkin butuh dari yang dipelajari selama ini, sebenarnya media pembelajaran juga pakai, kita juga berdiferensiasi juga dilaksanakan, meskipun mungkin masih belum maksimal, tapi ya seharusnya mendekati akhir semester ini mereka harusnya belajarnya lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Tapi kenyataannya malah down gitu, semangat mereka kayaknya lagi berkurang sekali. Nah ini saya pengen dapat solusi nih, sama-sama gitu kita bareng cari solusi. Pak Holik sudah pernah mencoba metode lain nggak selain yang tadi sudah dilaksanakan Pak Holik di pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Kita kadang juga ganti-ganti ya, kadang juga berimprovisasi, kadang hari ini rencana misalkan pakai ini ya berkelompok, hanya menggunakan HP ya, kita kadang berubah jadi kita nonton YouTube bareng-bareng, itu kadang udah ya bervariasi, menurut saya bervariasi, cuman ya ini lagi mencari kira-kira salahnya di mana, ini juga sedang bingung ini. Pembelajaran kan beda-beda pasti ya Pak, itu bagaimana Pak itu? Reaksi anak ya itu kebanyakan dari mereka memang kayaknya semangatnya sudah menurun, kemudian nggak tahu juga kadang ini musim hujan ya, kemarin aja pagi-pagi hujan, akhirnya yang berangkatnya nggak bisa serentak ya, mipil itu datangnya pada enggak sekaligus karena kondisinya juga hujannya lumayan besar, akhirnya gitu semangatnya. Ya.
Pak Holik punya rencana untuk mengurangi permasalahan yang ada di kelas? Karena kan Pak Holik tadi sudah mengetahui kan, mulai dari anak yang bosan, kemudian reaksi seperti apa, metodenya sudah dicoba, alat peraganya dicoba. Pak Holik punya pandangan nggak ke depannya untuk memperbaiki itu, Pak? Apa Ya, ya? potensi dari Pak Holik sendiri dan itu kira-kira apa yang diberi Pak Holik itu? Saya sih punya pandangan mungkin bisa ditambah untuk KSE-nya ya, bisa ice breaking-nya, mungkin saya sih punya pandangan seperti itu, satu dari ice breaking mungkin ya yang harus lebih bervariasi lagi, kan banyak ya di YouTube ya, nanti saya cari untuk ice breaking. Berarti mau divariasikan selain ada metode pembelajaran, kemudian ada ada alat KSE-nya peraganya, oh iya ice dimasukkan breaking itu bisa Pak, bagus Pak itu. Heeh. Dicoba aja Pak itu ya. Yang lebih untuk itu kan untuk lebih memfokuskan anak ke pembelajaran. Untuk yang biar menghilangkan bosannya Pak. Kira-kira Pak Holik punya ide gambaran apa tuh Pak untuk di kelas Bapak? apa ya? Mungkin bisa tak ajak keluar aja apa ya belajarnya ya Pak ya. Belajar Keluar di luar kayak maksudnya? di luar kelas Oh, di gitu. luar kelas. Oh Itu iya. kayaknya anak-anak mungkin bisa lebih dengan suasana baru, kayaknya bisa lebih ini ya, lebih fresh gitu, nggak bosan di kelas gitu ya. Itu kayaknya nanti coba tak praktekkan. Gambaran di ruang kelas, belajar di luar sebagai apa Pak? Ya misalkan kita kan di akhir ada materi tentang pengukuran ya. Mungkin kita bisa belajar di kelas sambil mempraktekkan pengukuran itu. Berarti real gitu ya. Real ya, Anak akan mengukur langsung benda-benda yang ada. Wah, Iya, luar iya, biasa iya, itu. iya. Bisa Pak, itu bisa diterapkan Pak, mulai dari tadi udah lengkap pembelajarannya, ada alat peragam, metode, ditambah lagi belajar di luar, ice breaking-nya. Luar biasa itu Pak Iya, Holik. iya, iya. Nah, semua rencana itu Pak Holik kira-kira mau diterapkan kapan Pak itu Pak? Minggu ini kayaknya udah mulai deh, nanti Ada malam jamnya saya ya coba. Pak? Ada Iya, jamnya berarti. kebetulan minggu-minggu ini juga minggu terakhir. Nanti saya coba cari ya, browsing di YouTube kan banyak itu yang ice breaking. Saya juga nanti coba tanya ke teman-teman, barangkali punya ice breaking yang bagus juga. Terus juga ya itu mungkin mulai dilaksanakan nanti malam, tak proses biar besok itu pembelajaran sudah bisa berubah. Berarti nanti malam Pak Holik mau buat RPP-nya begitu? Ya untuk RPP berarti dimodifikasi lagi ya, kan RPP yang sudah ada nanti tak rubah lah, biar nanti yang tadinya rencana pembelajaran mau di dalam kelas, nah nanti saya ajak keluar kelas saja. Bisa ini ya. Pak, semoga sukses ya Pak. Nanti itu rencana Pak Holik itu sudah luar biasa Pak. Dicoba aja Pak untuk menanggulangi, untuk mengurangi resiko pembelajaran yang ada di kelas Pak Holik. Oh ya Pak Holik sudah menemukan solusinya tadi Pak? Kira-kira Alhamdulillah sudah ya. Sudah iya ya. Nggak kerasa ini tiba-tiba muncul ide-ide dari Pak lumayan. Iya. Luar biasa Pak Jas. Oh iya. Jadi nanti Pak Holik akan menerapkan hal itu ya. Perasaan Bapak sekarang gimana Pak? Ya, plong ya sekarang ya. Yang kemarin kayaknya masih gundah gulana nyari gimana solusinya biar anak-anak bisa lebih semangat lagi. Ini alhamdulillah berkat ngobrol dengan Pak Jas jadi muncul ide-ide yang luar biasa. Syukur alhamdulillah kalau begitu Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya untuk hari ini. Silakan nanti bisa diterapkan. Semoga Pak Holik bisa sukses menerapkan apa yang Bapak rencanakan. Ya. Terima kasih Pak Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap ya Pak Jasuli ya. Tadi Pak Jasuli sudah melaksanakan coaching. Makanya saya bilang dari awal sebenarnya Pak Jasuli itu sudah hebat, sudah melaksanakan coaching. Tapi kita masih perlu lah ya Pak Jasuli ya, untuk merefleksikan kira-kira poin-poin mana sih yang perlu ditingkatkan, dan poin juga manusia Bu Udo. Ya betul. Dan poin-poin mana yang sudah bagus sekali. Gimana tadi Pak Jas? Menurut Pak Jasuli sendiri, performa Pak Jasuli dalam melaksanakan coaching tadi itu bagaimana? Saya merasa cukup puas, walaupun masih ada sedikit lah, tetapi keseluruhan saya sudah puas karena alur titranya sudah saya laksanakan dengan urut dan sistematis Bu Udo. Oh iya, oke. Berarti yang membuat Pak Jasuli menilai puas itu karena Pak Jasuli sudah melaksanakan tahapan coaching sesuai dengan tahapan tirta. Oke, kalau begitu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Jasuli? Silahkan dengan senang hati. Oh ya, terima kasih ya Pak Jasuli ya. Saya mengamati tadi pada saat Pak Jasuli coaching, Pak Jasuli sebagai coach dan Pak Holik sebagai coach itu sudah
mampu mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang baik Pak Jazuli itu. Dan Pak Jazuli sudah menyampaikan tujuan yang mau dicapai itu apa, mampu mengidentifikasi, mampu mengajak si koci untuk menyusun rencana yang akan dilakukan apa, dan tanggung jawabnya bagaimana setelah pelaksanaan coaching tadi. Itu sudah sangat luar biasa Pak Jazuli. Gimana Pak Jazuli? Dengan apa ya, penilaian dari saya, bukan penilaian ya, hasil pengamatan dari saya itu, perasaan Pak Jazuli gimana? Senang Bu, ternyata saya bisa melakukan itu. Saya bisa Alhamdulillah. melakukan coaching dengan baik. Ya. Alhamdulillah. Terima Iya, kasih ya tadi ya. iya, Walaupun iya. sedikit tegang di awalnya, tapi biasalah Bu. Untuk awal-awalnya kalau sudah mulai masuk, udah enak ngobrol ternyata. Jadi coaching itu diawali dari kita rasa chemistry yang baik, kemudian mengungkapkan dengan jujur, mengikuti alur yang ada, ternyata bisa dilaksanakan Bu. Itu Ya. kuncinya mungkin di situ ya Bu Emang ya. awal ya, di pertama Iya, itu penerimaan itu sangat penting betul. ya Pak Kita Jazuli harus ya. sama-sama nyaman Iya, dulu. betul betul. Gitu ya. Jadi suasana yang nyaman itu bisa membawa coaching merasa enak, nyaman, Iya, jadi enjoy bisa seperti itu mengungkapkan, ya. saling merespon, saling Ya, memberikan begitu. ya. Ya. Oke Pak Jazuli. Namun demikian, tadi nggak apa-apa ya Pak Jazuli ya, Nggak saya apa-apa, sedikit nggak memberikan apa-apa. itu Tapi tadi. sedikit aja ya. Boleh. Saya tadi melihat ada hal yang masih perlu ditingkatkan. Contohnya tadi Pak Jazuli itu dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh koci ketika menyampaikan atau mengajak koci bagaimana sih rencana-rencana yang akan dilakukan. Tadi sepertinya Pak Jazuli itu sedikit keluar dari track. Pak Jazuli itu Oh memberi iya? saran apa sudah mencoba menggunakan media Oh, iya, seperti iya. itu. Jadi mungkin yang perlu ditingkatkan itu bagaimana cara memancingnya ya Pak Jazuli, Oh, biar gitu, iya. upaya seperti itu dilakukan sendiri oleh koci, Oh bukan iya, saran dari betul. Pak Jazuli selaku coach seperti Oh, itu. gitu ya. Terima Seperti itu kasih ya Bu Pak Udo. Jazuli. Iya. Terus tadi yang kedua, dalam di tahapan tanggung jawab. Pak Jazuli mungkin tadi karena terlalu enjoy, terlalu menikmati, lupa tidak menanyakan kira-kira mau ketemu lagi kapan untuk membahas sejauh mana sih koci itu sudah melangkah, atau perkembangan yang sudah dirasakan oleh koci itu sejauh mana. Sepertinya tadi karena Pak Jazuli terlalu menikmati, terlalu enjoy, jadi lupa tidak Lupa menanyakan terlupakan. itu. Oh iya. Nggih Pak Iya. Jazuli. Tapi secara keseluruhan sudah oke. Observasi pada hari ini, rencana tindak lanjut yang akan Pak Jazuli lakukan itu apa? Pertama saya ingin memperbaiki yang tadi Bu. Ternyata walaupun saya sudah enjoy, merasa bagus, ternyata oke, ada kekurangan ya Bu ya. Nah, itu yang saya tingkatkan. Berarti di identifikasi masalah, saya harus lebih fokus lagi Bu. Dalam pemberian pertanyaan, jangan sampai saya memberikan solusinya. Oh iya, Biar iya. coaching-nya kan memberikan langsung Iya, sendiri iya, gitu ya. betul. Itu yang singkatan itu. Kemudian di tahap tadi terakhir, berarti untuk tanggung jawab akan saya lebih tekankan, fokuskan untuk supaya tindak lanjut dari coach setelah kita coaching itu seperti apa. Ya bisa saya tanyakan progresnya bagaimana setelah dasar coaching, kan begitu Bu. Itu yang saya Oke, tingkatkan siap gitu. Pak Iya. Jazuli. Berarti dari diskusi kita hari ini Pak Jazuli sudah terbayangkan kira-kira Pak Jazuli itu mulai melakukan itu peningkatan kompetensi tadi itu mulai kapan Pak Jazuli? Berarti nanti saya akan mencoba jadwal lagi dengan Pak Kholik untuk lanjutnya. Nah, disitulah mungkin besok pagi Bu, besok pagi saya akan WA janjian kembali untuk melaksanakan tindak lanjut terkait dengan coaching Bu. Oh iya. Iya. Atau mungkin bisa ya dengan Iya, teman sejawat dengan yang teman lain ya. sejawat yang coaching itu. Iya, betul. Dan kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Jazuli dalam meningkatkan kompetensi itu, atau di mana gitu? Saya di sekolah saya Bu. Sekolah saya kan ada guru kelas. Saya SD ada 5 guru kelas. Itu nanti bisa saya ajak kolaborasi untuk membantu saya meningkatkan kompetensi itu. Saya bisa praktek langsung, bisa saling tukar pendapat, saling ngobrol, saling mengoreksi, refleksi dan sebagainya dengan teman sejawat itu. Oke, siap Pak Jazuli. Ini hasil pengamatan saya selama Pak Jazuli melaksanakan coaching sudah saya catat dengan lengkap. Nanti bisa Pak Jazuli bawa untuk merefleksi
hal-hal mana yang perlu ditingkatkan, hal-hal mana yang sudah baik, biar Pak Jazuli tidak lupa. Pak Jazuli ini sudah saya catat dengan baik di Luar sini. biasa. Nanti bisa Pak Jazuli bawa. Seperti itu ya Pak Jazuli Nggih, ya. nggih, Oke nggih. Pak Jazuli, kegiatan supervisi atau observasi pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kesediaan Terima kasih waktu juga Pak Bu Duro Jazuli. sudah mau bersama-sama belajar dengan kami. Ya, terima kasih Pak Jazuli. Nggih. Lalu menurut Pak Jazuli nih, gimana nih perasaannya dengan pelaksanaan diskusi kita pada hari ini? Yang pertama senang Bu, saya sudah menemukan kelemahan saya sendiri. Mulai dari pemberian pertanyaannya kurang fokus, tanggung jawabnya harus lebih detail lagi, tambahkan lagi. Jadi saya senang sekali tahu kelemahan saya dan saya harus meningkatkan itu untuk kedepannya. Sebagai profesi guru, harus bisa melakukan coaching kan? Nah, ini masuk pengetahuan, pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan dari Bu Udo dan juga teman-teman tadi Pak Kholik. Saya bisa memberikan yang terbaik nantinya untuk sekolah saya sendiri. Sip, Gitu. Pak Jazuli. Terima kasih Pak Jazuli. Berarti Pak Jazuli memperoleh banyak hal dari kegiatan Betul pada sekali. diskusi hari ini. Pak Jazuli akan lebih meningkatkan kompetensi coachingnya tadi, bagaimana cara mendengarkan yang baik, bagaimana hadir penuh dalam pelaksanaan coaching, dan bagaimana cara memancing atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach. Seperti itu ya Pak Jazuli ya. Kira-kira cukup ya Pak Jazuli ya pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu untuk Pak Jazuli. Sehat. Salam buat keluarga tercinta ya Pak Jazuli ya. Terima kasih Pak Jazuli. Terima kasih.